Jika orang tua sakit, yang merawat siapa? Anaknya. Jika ada orang tua, ayah ataupun ibu yang sedang tidak enak badan, yang menjaga siapa? Anaknya. Jika ada ayah ibunya sedang lapar, sakit, gak bisa mengambil makan sendiri, yang ngambilin siapa? Anaknya. Nah, maka kita sebagai anak yang soleh dan solehah wajib berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana caranya? Ini ada kisah namanya Mita anak TK. Nah, walaupun kita masih kecil, tapi dia sangat menyayangi orang tua, terutama ibunya. Karena ibunya Mita itu sudah tua, maka ibunya sering-sering sakit pusing, sakit lambung, macam-macam sakitnya. Tapi karena Mita masih anak TK, Mita senang bermain bersama teman-temannya di luar rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Tapi karena melihat ibunya sakit, apa yang dilakukan Mita? Merawat ibunya yang sedang sakit, walaupun dalam hatinya ingin sekali untuk bermain bersama teman-temannya. Tapi dia berpikir, oh gimana ya, karena ibuku sakit, aku harus merawat ibu. Kalau tidak aku yang merawat, siapa lagi? Tapi aku ingin sekali bermain dengan teman-teman, kata si Mita. Ya sudah, aku bermain dengan teman-teman kapan-kapan saja. Sekarang aku mau merawat ibuku. Nah benar, setiap hari kita merawat ibunya, mulai dari menyiapkan air hangat untuk mandi, apalagi yang harus kita siapkan untuk ibu, mengantar makanannya, menyuapi, apalagi ya mengambilkan obat untuk ibu, apalagi pokoknya semuanya merawat dan menjaga ibu yang sedang sakit dilakukan oleh Mita. Biar ibunya tidak kehausan, sebentar-bentar diambilin minum, dikasih makan yang bergizi biar cepat sembuh. Semua sudah dilakukan Mita sampai berhari-hari. Nah, dia melihat dari jendela, wah teman-teman pada bermain, kayaknya asik, kata si Mita. Dia ingin melangkahkan kakinya keluar rumah, tapi ingat lagi Mita, ibunya memanggilnya. Ya aku memanggil, ya sudah, aku mau merawat ibu saja, tidak jadi bermain. Lagi dia dipanggil sama ibunya. Ada apa ibu? Kata si Mita. Ibu sudah mau sembuh Mita, kamu boleh bermain sama teman-temanmu. Nah, apa yang dilakukan Mita? Mengucap Alhamdulillah ibuku sudah sembuh, karena Mita rajin merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, walaupun Mita ingin bermain, tapi dia mengutamakan kesehatan orang tuanya. Terus hal apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai bukti cinta kita, sayang kita, bakti kita kepada orang tua? Sebutkan. Membantu orang tua. Kalau berkata kepada orang tua dengan apa? Dengan baik, dengan sopan santun. Boleh enggak berkata kepada orang tua dengan teriak-teriak? Nah, siapa yang pernah berteriak-teriak? Nah, sekarang tidak boleh dilakukan. Berkata yang baik. Apalagi bukti cinta kita kepada orang tua, selalu mendoakan. Bagaimana doa kepada orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kita kepada kedua orang tua kita, biar orang tua kita sehat. Nah, apalagi selain berkata baik, berkata sopan santun, mendoakan, tadi si Mita tadi merawat ibunya yang sedang sakit. Lalu ada yang berikutnya apa? Jika memanggil nama ayah atau ibu tidak memanggil
tua. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Jika orang tua mengalami kerepotan, harus kita apakan? Kita bantu. Wah, setrikaannya ibu banyak sekali. Aku mau membantu melipat baju. Nah, membantu orang tua. Wah, rumahku luas sekali halamannya, ruangannya. Biar ibu tidak kecapean, aku mau membantu menyapu bagian luar. Biar ibu nggak capek untuk cuci piring, aku mau bantu cuci piring. Wah, aku sekarang udah besar, udah bisa cuci baju sendiri. Ya sudah, bajuku harus aku cuci sendiri. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua. Sebagai bukti apa? Cinta kita kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau masuk surga harus apa? Berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Mari kita belajar adab sebagai anak terhadap orang tua yang harus dilakukan. Sayangi dan patuhi serta selalu berbakti, berkata santun, juga tidak membentak, tidak berkata bohong, tidak memanggil nama, juga tidak memaksa. Jika inginkan dengar saat beri bantuan, tidak nunggu diminta. Jika dipanggil, jawab dengan segera. Nah, itu antara lain adab yang kita lakukan kepada kedua orang tua agar kita tidak menjadi anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu bagaimana? Yang suka membantah, yang berkata kotor, berkata kasar pada orang tua. Ayah ibunya sedih tidak? Sedih, ya. Padahal surga tadi di bawah kaki ibu. Kalau ibunya sedih sampai berkata tidak baik, nah nggak jadi masuk surga. Eman-eman betul? Eman-eman. Maka kita harus selalu membiasakan untuk selalu berbakti kepada orang tua.